Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali pada renungan hari ini. Namun lebih dahulu saya mau menyapa kita semuanya dimanapun saudara berada. Apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat. Tetaplah semangat dan penuh sukacita menjalani kehidupan ini. Baiklah, kita akan semakin disemangati oleh firman Tuhan pada hari ini sebagai renungan kita. Namun kita hening sejenak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 10 Januari 2022 dari kitab Sefania 3 ayat 9. Demikian bunyinya. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini adalah bibir yang bersih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bibir adalah bagian tubuh yang sangat digunakan untuk mengecap dan berbicara, bukan? Bibir atau mulut bisa mendatangkan kebaikan, tapi bisa juga mendatangkan keburukan. Kebaikan dengan mengeluarkan kata-kata yang indah, membangun, menghidupkan suasana. Sebaliknya, keburukan terjadi apabila mengeluarkan kata-kata kotor, menggosip, dan memfitnah. Dalam teks renungan ini menyinggung soal bibir yang bersih diberikan Tuhan kepada bangsa-bangsa agar mereka memanggil nama Tuhan dengan benar dan beribadah kepada Tuhan dengan benar juga. Mereka akan meninggalkan segala perbuatan durhaka. Mereka memiliki sikap rendah hati dan memuji-muji Tuhan selalu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah sudah memiliki bibir yang bersih itu atau belum? Marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah bibir yang mengeluarkan ucapan lebih banyak membahas kata-kata firman Tuhan, atau sebaliknya lebih banyak membahas kata-kata yang buruk, yang sia-sia? Baiklah, kita tetap mewaspadai terhadap ucapan yang tidak benar dan meminta kekuatan agar diberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan menggunakan bibir kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami dan kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan melakukannya. Engkau telah memperlengkapi kami dengan bibir yang bersih. Kiranya Tuhan kami dapat berkata-kata dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan, agar kami tidak melenceng dalam kehidupan kami ini. Bapa di surga, biarlah firman ini tertanam dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pakailah kami ini semuanya ya Bapa. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Dengan segala banyak problem hidup mereka. Dan juga Tuhan bagi mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit. Kiranya Tuhan hampiri hidup mereka. Beri mereka pengharapan penuh kepadamu agar mereka tidak berputus asa. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh kaum muda dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau memberikan Tuhan damai sejahtera bagi mereka. Kiranya mereka Kau berikan Tuhan berkat berlimpah bagi mereka. Pekerjaan yang baik. Bagi mereka yang belum mendapatkannya Tuhan, kiranya Engkau mau tunjukkan agar mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Demikian juga bagi mereka yang belum mendapatkan jodoh, kiranya Engkau karuniakan mereka Tuhan jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka berbahagia dalam kehidupan ini. Berkati juga setiap orang tua Tuhan yang mendidik anak-anaknya, agar mereka tabah menjalani kehidupan sebagai orang tua, dapat bertanggung jawab penuh kepada anak-anaknya. Kami sampaikan doa permohonan kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.